Okay, hello 19 Letters family, welcome back to our YouTube channel 19 Letters Official. Oke, sebelum gue mulai video ini, gue cuma mau ngasih tahu bahwa ini video nggak kayak konten video 19 Letters biasa, because I will be talking to the camera and telling my opinion about sebuah hal yang lagi hot saat ini. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalau kalian merhatiin sosial media sekarang dalam beberapa hari ke belakang, kalian bakal dengar sebuah berita yang lagi heboh banget dibicarain, yaitu hashtag Justice for Audrey. Untuk yang belum tahu, ini ceritanya tentang kasus bullying yang dialami oleh seorang anak SMP berusia 14 tahun yang dilakukan, yang katanya sih dikeroyok oleh 12 orang anak SMA gitu. Di video ini sebenarnya gue nggak mau banyak komentar tentang kisah Audrey itu sendiri, tapi yang gue mau lakuin itu adalah gue pengen cerita sebuah hal personal tentang seorang sahabat gue zaman SMP dan bullying yang pernah dia alami gitu. Dan it was in front of myself banget. Jadi gak tau kenapa pas lagi ada cerita Audrey ini, I got major flashback yang bikin gue ngerasa I gotta say something about this because this relates a lot to someone close to me gitu. It relates a lot, dan kalau misalnya bisa dibilang this happened 10 tahun yang lalu gitu, dan 10 tahun yang lalu hal tersebut terjadi dan setelah 10 tahun gak ada yang berubah gitu. That's why gue ngerasa gue perlu banget bikin video ini gitu. Oke, kalau gitu gue langsung cerita tentang teman gue. Gue sebelumnya gue bakal kasih tahu bahwa semua nama yang gue sebutin ini adalah nama samaran, dan you don't need to look these people up, okay? Jadi basically gini, teman gue itu adalah Fiona, sebut saja namanya Fiona. Nah, teman gue ini pernah mencari masalah dengan sekelompok orang, yaitu adalah anak-anak cheers waktu zaman SMP. Sekelompok anak cheers ini datang ke kelasnya Fiona, kelas kita, dan mereka tuh lagi ngelakuin namanya demo ekskul. Bukan demo ekskul, namanya promosi ekskul mereka. Si Fiona ini sebenarnya punya masalah sama seorang anak cheers yang ada di situ. Sebut saja namanya Bunga. Fiona ini punya masalah sama Bunga dan mungkin trying to get her attention. Dan akhirnya yang Fiona lakuin adalah ngata-ngatain anak cheers itu gitu. Ngata-ngatain mereka, mempermalukan mereka, dan bahkan ngomong yang gak enak. Yang gue inget banget itu adalah yang si Fiona katakan adalah, kalian cewek murahan. Ya jelas dong, maksudnya anak-anak cheers ini marah. Gue inget banget bahwa anak-anak cheers ini tersinggung, very tersinggung. Tapi ini adalah teritorinya Fiona, ini kelasnya Fiona. Fiona punya banyak temen di situ. Jadi anak-anak cheers itu retreat, mereka pergi. What I know is kayaknya mereka adalah memformulate strategi bagaimana caranya untuk balas dendam sama Fiona. Fast forward, tanggal 4 Agustus 2009, Fiona dilabrak yang pertama kalinya oleh kapten cheerleader saat itu. Sebut saja namanya adalah Karen, namanya adalah Karen, sebut saja itu. Karen ini bawa seorang anak kayak bodyguardnya dia. We can say bodyguardnya dia, badannya gede gitu kan. You can say this feels like a lot like sinetron gitu. Fiona ini lagi sama seorang temennya dan dilabrak. Awalnya kayaknya mungkin mau ngomong baik-baik, tapi somehow si Fiona ini masih defensif dan dia malah ngajak makin ribut, kayak ngomongin bahwa apa yang dia lakuin itu kemarin nggak salah. Mereka nggak puas, mereka tapi pergi gitu. Nah, Fiona waktu itu nangis sih. Gue tahu dia meskipun putting a brave face, dia itu nangis gitu. Tapi ternyata anak-anak cheers ini nggak puas. Dia ngelakuin hal yang lebih parah karena ini nggak mempan sama Fiona. Mereka ngelakuin hal yang lebih parah the next day. Waktu itu Fiona lagi di musola sama teman-temannya, ada gue juga di situ, sholat gitu kan. Kita sholat, terus somehow selesai sholat, di berbagai macam jalan keluar musola itu udah dikerubungin, udah banyak banget orang gitu. Jadi kayak kemanapun kita pergi pasti orang tersebut akan catch up dengan kita gitu. Dan terjadilah, kita keluar dan orang-orang itu ternyata nungguin Fiona gitu. Mereka nunggu momen yang tepat untuk nyerang si Fiona itu. Dan, aku nggak yakin sebenarnya apa yang pengen mereka lakuin ke Fiona, but thankfully waktu itu Fiona nggak sendirian. Dia sama teman-temannya, kira-kira ada 5-6 people yang sama Fiona. By the time Fiona was surrounded by
yang gue inget banget itu Fiona ditungguin oleh sekitar 20 orang gitu. The whole squad cheerleader sama kakak kelas yang temenan gitu sama this cheerleading squad gitu. Terus dia dikepung, oh my god, it's still fresh in my mind gitu, it's still fresh in my mind the scene gitu. 5-6 orang itu ya berusaha ngeluarin Fiona dari situ. God knows apa yang bakal terjadi ke Fiona kalau misalnya 5-6 orang ini nggak ada di sana. Dan akhirnya Fiona keluar dari kepungan itu, tapi dia nangis gitu, dia lari nangis, dan kita teman-temannya Fiona langsung ngejar dia. Ternyata dia pergi ke kelas, dan di kelas itu kita langsung kunci pintu, kunci jendela, kita ruangin tempat buat Fiona, privasinya Fiona gitu, biar dia nangis, biar dia apa gitu. The saddest part is mereka ngelakuin itu di hari ulang tahun sahabatnya Fiona. That's why si Fiona nggak pernah lupain kejadian itu. And then yang gue tahu ya waktu itu kebetulan salah seorang temennya Fiona ini jago IT kan, suka ngehack, dan Fiona minta bantuan ke salah satu teman gue ini untuk trying to get to know apakah mereka punya rencana lagi, apakah mereka ngomongin sesuatu di waktu itu zamannya Facebook gitu. Dan oke, kita hack salah satu akun Facebook salah satu orang pelaku, cari update apa yang terjadi. Ternyata ya salah satu dari kita kan udah ngasih tahu ke BK nih, ternyata mereka rame-rame dibawa ke BK gitu. Emang yang kayaknya paling parah diomongin itu si Captain Cheerleaders yang Karen ini. Sekali lagi semua nama disamarkan, oke? Dan I don't know, pokoknya kita tahu mereka semua ini dibawa ke ruang BK, diomongin sesuatu, tapi mereka masih showing off itu gitu di Facebook. Mereka masih ngerasa ini BK and it's gonna be over soon gitu, it's gonna be over soon. Somehow ngingetin gue sama pelaku bullyingnya Audrey ketika mereka dibawa ke polisi dan mereka masih bumerang. Looking back, kejadian gue 10 tahun yang lalu itu bikin gue ngerasa kayak, gue yakin sebenarnya anak-anak yang ngebully Fiona ini sebenarnya mereka ngerasa bersalah, mereka ngerasa takut bahkan. Tapi mereka nggak mau nunjukin itu karena mereka pengen nunjukin bahwa mereka menang, mereka nggak bisa dikalahin, mereka tuh kuat gitu. Jadi mereka nganggap itu sesuatu yang santai, tapi God knows apa yang sebenarnya ada di hati mereka gitu. Looking back, gue ngerasa kayak masa sih mereka nggak takut dikeluarin dari sekolah? Apalagi waktu itu Fiona itu adalah seorang anak yang sebenarnya murid berprestasi gitu, dia kesayangan guru, banyak temennya juga gitu kan. Hanya kebetulan aja dia lawanan sama yang punya power juga, yang berbeda geng gitu istilahnya sama anak-anak cheers gitu. Bukan gue bilang anak cheers itu jahat atau tukang bully, tapi it just happen what happened back there, itu tuh seperti itu. Gue nggak tahu sebenarnya mereka merasa bersalah atau enggak, tapi berdasarkan hasil yang kita hack lewat FB salah seorang pelaku, ya mereka kayak masih ngerasa nggak merasa bersalah gitu. Tapi Fiona juga kayak gitu kok, di labrak pertama kalinya dia nunjukin muka sengaknya gitu, masih nyari masalah gitu, kayak masih nyari masalah, masih kayak gue nggak takut sini, come at me gitu, seakan seperti itu. I don't know what happened to these teenagers, mungkin mereka sebenarnya labil atau gimana, mereka nggak bisa ngungkapin apa yang sebenarnya mereka rasain, atau mereka nggak tahu bagaimana mengungkapkan yang benar gitu dari rasa mereka. Fiona is kind of trauma, dia nggak berani keluar kelas, literally. Dia selalu datang paling pagi dan pulang paling sore. Kenapa? Karena ini anak-anak cheers dan punya banyak masa gitu. Karena mereka gang up, setiap dia di sekolah dan ketemu bertatapan mata sama orang-orang itu, pasti ada tatapan yang nggak enak gitu. Jadi dia takut banget. Dia menyendiri di kelas gitu. Dia menyendiri di kelas. Iya, dan maksudnya pandangan-pandangan seperti itu tuh nggak terjadi cuman sama Fiona. Emang orang ketika memandang si Fiona bakal paling kejam gitu, tapi itu juga berefek kepada teman-temannya Fiona yang waktu itu ada di situ gitu, yang I mean they are the most popular people in the school gitu. Gue bukan bilang bahwa cheerleaders itu punya image tukang bully atau gimana ya, cuman the thing is Fiona pick a fight with these people gitu, dan maksudnya jadi wajar aja gitu, kayak mereka gang up untuk nyerang Fiona. Dan ini bullyingnya lebih ke psychologically banget. Oke? Well, selama setahun Fiona nggak berani keluar kelas gitu. Di dalam kelas itu dia apa ya, bikin story gitu, her revenge story with these cheerleaders gitu. Dan I think it's gonna make a really really awesome movies. Okay, dan oh my god, I lied, sorry. It's not about Fiona, it's about me. I was Fiona.
apa ya, ternyata nggak bisa ya gue bikin cerita nyeritain orang lain gitu. Kalau kalian tahu tentang 19 Letters, itu cerita pengalaman gue zaman SMA gitu. Nggak tahu ya, ini bisa dibilang apa yang terjadi sama gue ini adalah hal yang pertama kali bikin gue mau taking the time untuk bikin story gitu. Ketika gue di sekolah sampai malam, sampai sore, sampai semua orang udah pulang, I started making my story. Dan sampai sekarang story itu masih aku treasure gitu, dan aku masih ngerjain story itu. Untuk aku membuat cerita yang bagus, aku nggak bisa cerita dari sudut pandang aku doang gitu. Aku harus tahu apa yang going on to their mind gitu, apa yang terjadi di pikiran anak-anak cheerleaders ini, apa yang terjadi sama Bunga. Oke, lanjut dari ceritanya Fiona. Oke, jadi si Fiona ini pas kelulusan SMP, dia memutuskan untuk pindah sekolah. Bukan pindah sekolah literally, ini masih ada pembelajaran, tapi dia pindah sekolah, tapi dia memutuskan untuk pindah kota gitu. Dia memutuskan untuk nggak SMP di kota yang sama, tapi dia memutuskan untuk pindah ke Bandung. Kenapa? Sebenarnya ini baru aku sadarin beberapa bulan yang lalu gitu, ketika aku rilis 19 Letters. You see, ada paralelnya. Dina pindah sekolah, dan itu karena itu ada sekolah favorit. Ketika gue nulis skripnya, ketika gue minta Diandra Agatha nyeritain cerita itu, I don't know, somehow ada sesuatu yang mengganjal di gue, dan di situ gue nyadar bahwa gue pindah kota bukan karena gue obses bahwa sekolah itu adalah sekolah favorit. Ternyata yang gue lakuin adalah I was running away. Gue takut ketemu orang-orang yang dulu benci sama gue gitu. Gue takut ketemu sama orang-orang yang nyerang gue waktu itu. There are 20 people and these cheerleaders are popular people. Dan mereka punya banyak teman. Jadi gue takut untuk berada di sekolah di kota gue saat itu. Gue takut ambil SMA di Bekasi, karena dimanapun gue milih sekolah pasti ada salah satu dari mereka. Jadi gue memutuskan untuk pindah ke Bandung because it's gonna make a fresh start. Okay, like 6 years later, kira-kira di tahun 2015, gue datangin Bunga. Gue coba berdamai dengan masa lalu gue gitu. Aku datangin Bunga. Aku pengen tahu apa yang terjadi dari sudut pandang dia. Well, karena selama bertahun-tahun juga aku ngerasa itu adalah refleksi diri aku pun jadi menyadari sesuatu gitu. Aku menyadari sesuatu bahwa bukan sepenuhnya salah mereka yang udah ngebully aku. I made a mistake juga gitu. Gue nyari ribut dengan mulut gue, dan gue nyari ribut dengan orang yang salah. That's one thing that I learned. And gue dengar cerita Bunga. Bunga waktu itu kasihan sama gue. Kakak kelasnya itu ya emang marah banget sama gue apa yang gue omongin. Tapi gue sendiri kayak ketika dicoba diomongin baik-baik, gue tuh nggak mau denger. Gue tuh masih defensif banget gitu, kayak gue nganggep apa yang gue lakuin nggak salah. Intinya gue defensif sampai akhirnya mereka harus ngelabrak gue, sampai gue sadar gitu. Karena waktu itu gue salah. Gue udah nyinggung hati mereka gitu, ngomong bahwa mereka bukan cewek benar gitu, mereka adalah cewek murahan gitu. Dan I realize about that. Finally gue akhirnya realize, dan dia malah menyadarkan aku sesuatu gitu, kayak kamu dibully tapi kamu sadar nggak sih sebenarnya kamu tuh powerful. Aku punya temen waktu SMP, aku masih berprestasi. That's why sebenarnya kalau misalnya ditanya apa yang paling besar yang aku ambil dari kejadian ini adalah I was so grateful that I have friends gitu. Aku punya teman-teman yang waktu itu ngelindungi aku. Aku punya teman yang waktu itu nggak nganggep aku sebagai korban. Mereka terus nge-support aku dengan caranya mereka gitu. Yang mereka supportin ke aku adalah I don't care about your bullying. Kita punya PR nih, kita kerjain PR yuk. Kita punya tugas yuk, kita kerjain tugas yuk. Kita punya perlombaan nih, kita harus ikut gitu. Dan karena gue temenan sama mereka-mereka ini di masa SMP itu, gue seperti gak ada masalah. Gue juara umum gitu, gue masih bikin film pertama gue, dan gue masih akhirnya gue minum juga. Dan gue produktif gitu, menjadikan kejadian ini ide cerita gue yang sampai saat ini pengen gue perjuangin gitu. One day you will know my story gitu, tapi let me be focused on 19 Letters for now. Oke, dan gitu sih. Satu lagi yang paling interesting, gue sekarang sama Bunga udah sahabatan lagi, karena
gue cerita sama Bunga kalau gue mau bikin cerita tentang hal tersebut gitu. Dan akhirnya gue ngobrol sama Bunga, ternyata Bunga suka ceritanya. Karena gue ngeyakinin Bunga nih, gue bakal cerita secara adil. Gue bakal nggak cuma dari sudut pandang gue, tapi dari sudut pandang dia juga, to make sure that bukan cuma dia yang bersalah, tapi gue punya part gitu. Gue punya part kenapa hal tersebut terjadi. It turns out dia supportive dengan cerita yang lagi aku bikin ini gitu, meskipun karakter dia bakal kind of jadi antagonisnya. Sorry ya guys, I was lying about that Fiona girl. That Fiona girl is actually me, dan ternyata gue nggak bisa cerita kalau misalnya gue berbohong gitu. Jadi kenapa di ending videonya gue cerita dengan jujur. So what I'm gonna say is that meskipun gue nggak bermaksud untuk ngebanding-bandingin kasus Audrey sama kasus gue ini, gue berharap ya semua orang yang terlibat di sini bisa dapat pembelajaran gitu. Pelaku bullying kepada Audrey-nya ini bisa diadili seadil-adilnya. Audrey pun dapat pembelajaran untuk mungkin menjaga sikapnya, menjaga omongannya seperti itu. Dan dan finally buat netizen, semoga kalian juga bisa dapat pembelajaran dari video aku hari ini. Karena personally ya, menurut aku ini sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah gitu. Kalau kamu nggak mau punya musuh, kalau kamu nggak mau punya orang yang bikin hidup kamu nggak tenang, belajar untuk paham sama keadaan, belajar untuk jaga sikap kamu, jaga attitude kamu, jaga omongan kamu, peka sama perasaan orang gitu. Lebih baik kamu diam kalau misalnya kamu nggak punya something nice to say. That's what I learned. Terus yang kedua, kalau kamu nggak mau menyesal seumur hidup, don't do bullying, jangan main keroyokan. Karena mau bagaimanapun apa yang terjadi sama kamu, orang-orang tuh bakal lebih peduli sama korbannya. Waktu aku di Stranchers itu, mereka nggak peduli sama apa yang aku lakuin, tapi orang-orang cuma peduli sama bahwa aku adalah korbannya gitu. Karena bahkan guru-guru sepihak sama gue waktu itu, ngedukung gue. Tapi gue sendiri yang tahu bahwa I did something bad to them, yang bikin mereka ngelakuin ini juga sama aku. But still, don't do something stupid like that. Find another way to solve your problems. Bagaimana caranya ngomong yang baik-baik, minta bantuan orang yang lebih dewasa mungkin untuk ngobrol baik-baik sama orang-orang ini. Well, hopefully ya, kalian semua bisa nangkap pembelajaran itu semua, jadi lebih bijaksana dalam bertingkah gitu. Gue tentunya dapat pembelajaran gue sendiri, dan karena kejadian itu gue pun menjadi penulis cerita, menjadi filmmaker. That's why kayak gue nggak pernah bisa berhenti terima kasih nih sama selain sama teman-teman gue yang ngedukung gue, tapi sama orang yang udah ngelakuin ini ke gue. Karena mereka ya gue dapat pembelajaran, gue dapat tujuan hidup gue untuk menjadi filmmaker, untuk telling my story. Itu ya gue terima kasih banget gitu, karena mereka gue jadi lebih bijaksana, gue lebih aware sama orang, gue lebih aware sama perasaan orang, gue jaga attitude gue kayak gitu. So that's it for today guys. Last but not least, keep supporting 19 Letters. Semoga gue bisa secepat mungkin upload video lagi, karena saat ini gue lagi sibuk nulis skrip dan juga novel 19 Letters yang hopefully bisa gue rilis dalam waktu secepat mungkin. Bye bye.